Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang adalah pembelajaran 2. Di pembelajaran ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran sebelumnya. Ya, untuk pembelajaran yang lain ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ya, kita lanjutkan. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Ya. Tempat yang bersih aman untuk bermain. Ya. Tempat yang bersih aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan demam berdarah. Ya, nyamuk yang bisa gigitannya bisa menyebabkan demam berdarah adalah Aedes aegypti. Ya. Keselamatan bermain juga dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan pun harus diperhatikan. Ya. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Ya. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks bacaan di atas? Ya. Tempat bermain harus bersih. Tempat bermain harus bersih agar aman dan nyaman. Ayo mengamati. Coba amati gambar di bawah ini dengan teliti. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Apakah kamu mengerti si gambar? Ya, kita lihat ini adalah lapangan sepak bola. Nah, lapangan sepak bola ini terlihat tertata, rapi dan bersih. Di sana kita lihat juga ada tempat sampah. Ya, disitulah kita membuang sampah. Dan setiap bagian di sini ada 2 tempat sampah. Nah, tempat sampah 2 ini adalah tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu apa? Organik ini adalah sisa makanan, ya, daun dan lain-lain. Intinya yang bisa dijadikan kompos, yang bisa dijadikan kompos. Yang anorganik, ya itu plastik, kaca itu anorganik. Ya, seperti plastik, kaca. Nah, ini nggak bisa jadikan kompos. Nah, tapi bisa didaur ulang. Ya, kalau kita pisahkan, pengolahannya akan enak. Coba amati gambar dan lingkungan sekitarmu. Tahukah kamu bagaimana tempat bermain yang bersih? Tempat bermain yang bersih, ya. Tempat bermain yang bersih ya, adalah tempat bermain yang bebas dari sampah yang berserakan. Ya, tertata rapi sehingga akan aman dan nyaman untuk aktivitas bermain. Ya, kata kuncinya adalah bermain bebas dari sampah yang berserakan. Ya, caranya bagaimana?
Caranya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Coba bacakan laporanmu dengan nyaring. Bermain sepak bola ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan, ya, agar otot-otot ini menjadi lentur. Pemanasan, ya. Kita bisa melakukan pernafasan, kita bisa melakukan senam-senam kecil, ya, itu bagus untuk pemanasan, menyiapkan otot-otot kita agar tidak terkilir, ya. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh, ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan masih banyak lagi gerakan-gerakan yang lain yang sangat berguna untuk melenturkan tubuh, ya. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Jadi itu harus kita hindari. Misalnya terkilir, ya. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh, ya. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Agar Agar asyik melakukannya. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya saja mengoper bola dari depan ke belakang. Lah ini, melatih otot-otot kita. Oke. Kita lanjutkan lagi. Cara melakukannya. Bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Semua anggota kelompok berbaris berbanjar. Berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu. Anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Lakukan perlombaan dengan kelompok lain, ya, biar asik. Kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Kita lanjutkan. Ayo mencoba. Coba lakukan permainan mengoper bola dari depan ke belakang dalam kelompokmu. Bagaimana perasaanmu setelah bermain? Senang kan? Nah, tahukah kamu apa kegunaan permainan yang kamu lakukan untuk melenturkan otot-otot? Untuk melenturkan otot, sehingga otot siap untuk melakukan olahraga yang keras, ya. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik, ya. Sifat kerjasama baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan wujud dari sikap persatuan. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kamu olahraga lain yang membutuhkan kerjasama? Ya, banyak sekali. Misalnya lari estafet, yaitu membutuhkan kerjasama. Lari estafet itu membutuhkan kerjasama yang baik, ya. Voli, sepak bola, ini permainan-permainan yang membutuhkan kerjasama antara satu pemain dan pemain lain, harus kompak. Nah, contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama di sini disebutkan sepak bola, voli, kasti, bola basket, ya. Gobak sodor ini olahraga juga. Gobak sodor ini butuh kerjasama, walaupun ini permainan, ya. Apalagi yang intinya yang tim, ya, sepak takraw misalnya, atau ini badminton ganda, ya, badminton ganda. Ya, yang bukan hanya satu orang, pemain ganda, 2 pemain. Nah, ini harus kompak, ya. Oke, ini bola voli, ya. Kasti. Masih banyak, ya. Apa saja yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman, ya. Agar terwujud kerjasama. Ya, sikap yang harus dimiliki agar persatuan terwujud ketika, ya, ini saling pengertian. Misalnya sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan, saling pengertian, ya, saling mendukung, saling menyemangati,
memberi semangat, ya, saling mendukung, saling memberi semangat bekerja sama, bisa bekerja sama, ya. Terus kemudian saling menghormati, ya, saling memahami, ya. Bisakah sikap-sikap di atas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, ya.